Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan calon Fulbrighters Indonesia. Selamat datang di Teach Indonesian at US University through the 2021 LTA Fellowship. Ini merupakan online event series kedua dari program Fulbright FLTA, yaitu program beasiswa yang sedang menerima aplikasi daring bagi warga Indonesia hingga 15 April 2021. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef, moderator Anda pada acara sore hari ini. Selamat bergabung di Zoom meeting ini, di mana acara ini juga kami siarkan ke 4 akun media sosial yang berbeda, yaitu yang pertama ada di Aminef Fulbright Indonesia Facebook page, lalu juga ada My America Jakarta Facebook page, dan yang mulai saat ini kami juga menyiarkan acara ini di Education USA Indonesia Facebook page, serta YouTube account dari Aminef. Oleh karenanya, kami ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini melalui kanal media sosial tersebut. Rekan-rekan, kalau ingin bergabung dengan kami di Zoom meeting supaya lebih interaktif, Anda juga bisa melakukannya. Anda silakan melakukan pendaftaran dengan mengisi Zoom registration link yang tampil di layar kaca Anda saat ini, dan nanti Anda tinggal klik join meeting in progress. Ya, jadi Anda juga bisa melakukannya. Silakan kami tunggu di Zoom meeting ini. Nah, rekan-rekan sekalian, di acara ini kita akan membahas program Fulbright FLTA untuk warga negara Indonesia. Serta tidak kalah penting adalah paparan tips dan juga pengalaman dari 3 orang alumninya, yaitu ada Berlin Pranedia, Agita Risma Nur Hikmawati, dan juga Oni Jamhari. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan alumni yang sudah bergabung di acara ini. Sebelum memulai agenda acara, seperti biasa saya ingin menjelaskan peraturan acara daring untuk Zoom meeting ini, yaitu bagi Anda yang bergabung di Zoom saat ini, selama paparan berlangsung, mohon untuk mematikan audio Anda, ya, supaya nanti suaranya lebih fokus selama acara. Apabila Anda yang di Zoom ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Anda sampaikan, yaitu dengan cara chat secara pribadi atau private ke Aminef Studio 2. Kami ulangi ya, melalui chat secara pribadi atau private chat ke Aminef Studio 2, yang merupakan salah satu technical co-host acara pada sore hari ini. Bila waktunya nanti memungkinkan, kami juga akan menerima pertanyaan via audio dan video dari para peserta. Sementara bagi Anda yang bergabung melalui siaran di 4 kanal media sosial, silakan Anda ketikkan pertanyaan Anda di kolom komentar siaran langsungnya. Baik, langsung saja kita buka acara ini dengan menampilkan video perjalanan Fulbright di Indonesia. Selamat menyaksikan. At the heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation. For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, do research, or teach in a variety of disciplines in our 2 countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by Aminef, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. The most memorable experience from studying in the US, the opportunity to meet people from different backgrounds, from different countries, from different cultures. Because when I started to learn about others, at the same time I also learned about myself, about my weaknesses, about my strength, how I learn from others, how I share my experience with others. So we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places. The opportunity to meet people from these, diversities.
It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick. Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the US on my own. My family cannot support me to go that far. And going to the US was something extraordinarily fantastic at the time, you know. My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields: arts, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans. Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their respective fields and communities. I have an opportunity to become a role model in the field of work that I choose to do. For example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Azumardi Azra. He builds up peace in the society, especially in the interreligious works. I brought improvement by transforming Institute of Islamic Studies into full-fledged university, because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US. Yeah. I immediately felt at home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home, is just welcome and comfortable and safe. To be a Fulbrighter is to be a citizen diplomat, and that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. Well, I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies. Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, I was confused at that time if I really wanted to teach at the university or in another place. But the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, to touch one's life, you cannot measure. This is like to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough, as long as he become a better person than myself. Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the US and inspire future generations of both nations. Ya, itu tadi video mengenai Fulbright di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, apakah rekan-rekan sudah siap untuk bergabung menjadi Fulbrighter seperti para alumni yang tadi Anda saksikan? Program Fulbright FLTA itu merupakan salah satu program yang Anda bisa pertimbangkan supaya Anda bisa menjadi program Fulbright FLTA itu. Ini adalah sebuah program yang bersifat akhir selama 2 semester yang bisa dilakukan oleh guru dan BIPA atau untuk bisa merasakan mengajar Indonesia di Universitas di Amerika Serikat. Oke, untuk saat ini ingin mengundang 3 orang alumni dari program Fulbright, yaitu Berlin Pranetia, dan juga Tony Jen. Halo, selamat sore semuanya.
Selamat sore Mbak Mita. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini, rekan-rekan sekalian. Oke, bagaimana? Suara saya sekarang sudah baik ya? Tidak ada eko? Sudah, Mbak. Sudah baik. Sudah oke, Mita. Tim studio tolong ya diperhatiin, please. Thank you. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Nah, Berlin saat ini bergabung bersama kami dari Yogyakarta, sementara Agita dari Madiun ya, dan juga Mas Oni ini dari Bogor ya. Nah, kenal itu maka tersayang, makanya kita ada perkenalan sedikit dulu ya. Silakan mulai dari Berlin, mungkin bisa diperkenalkan saat ini beraktivitas di mana, silakan. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Nama saya Berlin Adi Pranedia. Saat ini saya bekerja sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing di sebuah lembaga bernama Wisma Bahasa di Yogyakarta. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana dengan Agita? Oke, nama saya Agita Risma Nurhikmawati. Saya adalah awardee Fulbright FLTA 2015 dan saat itu saya ditempatkan di Columbia University dan sekarang saya mengajar sebagai dosen linguistik di Universitas PGRI Madiun. Oke, baik. Terima kasih banyak Agita. Bagaimana dengan Mas Oni? Di Bogor. Selamat sore semuanya, nama saya Oni Jamhari, saya alumni program Fulbright FLTA tahun 2005. Ketika itu saya ditempatkan di Universitas Stanford di California. Saat ini saya bekerja di School of Government and Public Policy, SGPP Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Oni. Nah, ini ya sebelum saya memulai pertanyaan, mohon maaf kalau dari sisi saya ada background noise karena di sini sedang hujan ya. Semoga tidak mengganggu background noise-nya. Oke, saya ingin bertanya kepada Berlin. Bisa diceritakan motivasi Berlin waktu itu untuk melamar FLTA itu apa? Silakan. Baik Mbak Mita, jadi motivasi saya sederhana sekali ya. Sebenarnya waktu itu karena saya sudah mengajar beberapa tahun sebagai pengajar BIPA, dan banyak orang dari negara lain yang belajar bahasa Indonesia di Jogja. Jadi saya merasa, wah ini orang-orang udah datang ke Indonesia, udah punya pengetahuan dasar, tertarik datang ke Indonesia. Jadi saya berpikir bahwa saya mau gantian, saya mau pergi ke sana, keluar, dan itu giliran saya untuk berbagi ke lebih banyak orang tentang bahasa dan budaya Indonesia. Jadi karena itu, saya lihat program ini suatu kesempatan buat saya, jadi itu motivasinya Mbak Mita. Terima kasih banyak Berlin. Nah, sekarang kita berbicara tentang program Fulbright FLTA ini ya. Mas Oni, pada tahun 2004 lalu, yaitu tahun di mana Mas Oni melamar program Fulbright FLTA ya, untuk keberangkatan 2005, ini Mas Oni tahu program FLTA ini dari mana? Berhubung kalau zaman itu masih belum ada sosial media mungkin ya. Jadi bagaimana Mas Oni tahunya mengenai program FLTA ini? Terima kasih Mbak Mita. Jadi ada adik kelas saya yang kebetulan adalah alumni program FLTA tahun 2003. Nah, beliau yang menginformasikan tentang kegiatan ini dan beasiswa ini. Akhirnya saya melamar program ini dan diterima tahun itu. Alhamdulillah ya. Oke, tentunya life changing sekali ya untuk pengalamannya, karena kalau tidak tentunya Mas Oni tidak bisa menduduki posisi saat ini nih di SGPP, yaitu sebagai CEO ya. Oke, kalau dari Agita sendiri yang bergabung dengan kita di Madiun, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat melamar program FLTA di tahun 2014 untuk keberangkatan 2015, Agita? Mungkin waktu itu yang paling jadi kendala, Mbak, waktu menyiapkan surat letter of recommendation, karena ternyata tidak semua orang bisa membuat letter of recommendation ya. Jadi saya sendiri harus mencari tahu siapa yang kompatibel, yang memiliki kompetensi untuk membuat dan benar-benar bercerita tentang saya sendiri. Jadi yang tahu benar kualitas saya seperti apa, karena surat itu digunakan untuk mendukung gitu, untuk memberikan semacam guarantee letter ya Mbak, untuk
memberikan rekomendasi kepada Aminef seperti itu. Oke, nah itu berarti dari Agita sendiri kendalanya atau tantangan yang dihadapi adalah pada saat mendapatkan suatu rekomendasi. Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabar ya, ingin tahu lebih lanjut. Apa program Fulbright FLTA itu? Untuk ini saya akan memberikan paparan mengenai program Fulbright FLTA yang bisa dilamar oleh Anda, warga Indonesia yang saat ini mengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing. Mohon untuk dibantu dibuka paparannya dari tim teknis kami, silakan. Sorry Mita, boleh? Sorry, sebelum mulai ke PPT, boleh kembali lagi bertanya ke alumni. Kalau motivasi bergabung melamar bagi Agita dan Oni apa? Boleh nggak? Oke, baiklah. Kalau begitu silakan dari Mas Oni dulu. Kalau saya sendiri kebetulan sebelum program FLTA saya bekerja di program pemerintah yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan saya tuh ingin sekali melihat Amerika ya ketika itu ya, seperti apa sih Amerika, dan sebelumnya karena saya berinteraksi banyak dengan orang-orang Amerika. Di situ saya ingin melamar program FLTA. Selain mengajar, kebetulan di program FLTA kan kita juga bisa mengambil kelas ya. Jadi saya juga ingin sekali mengambil kelas-kelas yang memang saya inginkan ketika itu. Jadi kelasnya tidak hanya di satu departemen, tapi bisa cross department. Jadi itu yang menarik dari program FLTA. Terima kasih. Nah, kalau boleh tahu Mas Oni, apakah sekiranya Mas Oni masih mengingat pas waktu dulu FLTA itu mengambil kelas apa saja? Saya mengambil kelas itu ada setiap, kebetulan kalau di Stanford itu sistemnya adalah quarter, jadi setiap 4 bulan. Jadi ketika itu programnya 1 tahun dan saya mengambil 6 kelas. Ada 2 kelas memang yang direkomendasikan dari Fulbright Amerika ya. Nah, tapi ada 1 kelas yang sampai saat ini tuh saya benar-benar itu membekas dan itu berkaitan erat dengan bidang saya saat ini. Saya mengambil kelas itu adalah Doing Business in Education. Kelas itu ditawarkan di Graduate School Business dan juga Graduate School of Education. Jadi 15 tahun lalu itu saya belajar tentang online learning, di mana orang-orang itu nggak percaya ya, ternyata tuh setelah 15 ini terjadi. Yang dulu saya pelajari, dan saya tuh nggak bayangin itu terjadi saat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya itu belajar tentang di School of Education, satu mata kuliah yang juga sangat membekas adalah Higher Education in the US. Jadi History of Higher Education in the US. Jadi sistem pendidikan yang benar-benar menurut saya itu berbeda, dan dari zaman gimana orang-orang US itu mulai belajar, kemudian mengapa disebut Ivy League, kemudian kenapa ada community college, kenapa ada sistem California State dan sebagainya, itu dipelajari semua dan itu luar biasa bagi saya. Dan 2 mata kuliah itu yang sampai saat ini membekas dan sangat berpengaruh terhadap karir saya. Thank you. Kalau ke Agita, motivasinya apa Agita? Melamar Fulbright FLTA. Iya, jadi waktu itu saya habis selesai S2, mungkin agak sedikit berbeda dengan 2 speaker yang apa-apa, journey masing-masing pastinya berbeda. This is enaknya ngobrol dengan semakin banyak itu adalah enriching kita semua pengalaman yang berbeda-beda kan. Ya, jadi saya punya karakter bosenan ya sama kehidupan gitu. Jadi setelah habis S2, terus habis itu ngapain ya? Saya kayaknya kalau mau sekolah S3 tuh masih capek gitu. Setelah habis itu saya bertemu dengan salah satu staf dari Education USA. Kebetulan staf itu kakak kelas saya di S1 saya di UNER. Kemudian saya ngobrol, sempat saya mengundang dari Education USA untuk datang memberikan presentasi, dan salah satunya itu program FLTA. Dari situ akhirnya saya tanya-tanya, Mbak boleh nggak sih ini untuk dosen gitu? Oh ternyata boleh, dan akhirnya wah menarik nih, ini tantangan gitu. Setelah saya
saya menyelesaikan tantangan S2, saya harus menyelesaikan ini nih kayaknya gitu. Jadi akhirnya saya coba daftar dan alhamdulillah keterima, dan alhamdulillahnya lagi waktu itu saya penempatan di Columbia, which is di New York, yang mana siapa sih yang nggak mau ke New York gitu. Itu sih. Baik, terima kasih. Ini berarti ketemu dengan staf di Education USA-nya dengan Mbak Ambar ya? Iya, betul. Yang juga merupakan alumni Fulbright. Kalau boleh nambah, sorry ya Mit ya, boleh nambah. Karena mumpung ada 3 alumni nih. Kalau saya dengar tadi benang merahnya adalah bahwasanya pernah terpapar, terekspos dengan either Amerika atau orang asing. Ya. Bagi calon aplikan out there yang mungkin merasa, aduh tapi saya nggak pernah nih ketemu sama orang asing, saya belum terlalu familiar dengan Amerika, saya nggak tahu Edu USA, semua hal tersebut gitu ya di benaknya. What can you say to them? What do you say to them? Starting dari Agita deh, pertama, karena alfabetis A. Agita, Berlin, terus Oni. Jadi memang gimana ya Mbak, karena posisinya waktu itu saya terpapar, kalau sekarang pun mungkin ada orang yang mendengarkan sama sekali belum, mungkin menurut saya itu challenge gitu. Bahwa saya ada kepikiran waktu itu, aduh bisa nggak ya hidup di New York, secara saya dari, jujur aja Madiun tuh kota kecil gitu. Ternyata ketika waktu datang tuh yang deg-degan gitu ya, ternyata ketika pulang tuh nangis, nggak mau pulang Mbak. Jadi nggak mau pulang, saya maunya di sini aja. Terus karena memang sudah terikat kontrak, akhirnya saya mencari cara nih Mbak, yang waktu itu, wah ini itu benar-benar satu untuk selamanya. Ternyata kurang Mbak, saya kayaknya, kebetulan untuk tahun ini saya juga lamar Fulbright untuk doctoral degree, jadi kayak ikatan tuh nggak mau putus juga, nggak mau putus Mbak. Gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kalau Berlin gimana? What do you think? What can we say to mereka yang belum kenal lah gitu? Pastinya kan ada perasaan, aduh, takut Justru kalau untuk saya ya, buat teman-teman yang mungkin belum sama sekali punya pengalaman untuk bertemu orang asing atau bekerja dengan orang asing, justru ini kesempatan yang malah lebih luar biasa buat orang-orang itu gitu loh, karena ini adalah kesempatan di mana kalian bisa mulai merasakan itu. Jadi kalau saya sih malah lebih seneng ya, jadi itu kesempatan yang lebih besar buat teman-teman sekalian, saya pikir gitu. Ya deg-degan sih pasti. Thank you. Kalau Oni gimana? Ya, kalau bagi saya sih, kalau memang belum tahu itu juga hal yang menarik ya sebenarnya. Saya juga walaupun berinteraksi dengan Amerika, tapi kan kita belum tahu benar negaranya itu seperti apa kan. Nah itu tentunya akan berbeda, bahwa kadang-kadang kita berekspektasi, oh Amerika yang kita kenal tuh A, B, C. Ternyata ketika kita sampai di sana ya berbeda sekali. Nah itu mungkin teman-teman yang belum mengetahui, untungnya kalau sekarang bisa banyak informasi, baik melalui sosial media, ataupun media apapun ya, yang bisa mencari informasi tentang Amerika. Tapi ini juga ekspektasi, berhubungan dengan ekspektasi. Jadi ketika saya melamar program Fulbright, sebenarnya walaupun saya itu udah tahu Amerika dalam konteks berhubungan dengan Amerika, saya juga maunya itu apply ke universitas yang memang sudah punya program-program, misalnya Asian Study atau South Asian Studies dan seperti itu. Nah, waktu itu kebetulan di Stanford memang belum ada ya program mengajar bahasa Indonesia, dan itu saya pertama kali diberi kesempatan untuk mengajar di Stanford, dan itu bagi saya itu luar biasa. Saya juga takut awalnya karena ketika sampai di sana nggak ada yang support saya, dalam arti support saya itu dalam artian misalnya kurikulum dan sebagainya, itu kan harus kita create sendiri ya. Nah kebetulan ada teman-teman FLTA dari universitas lain di batch saya dari Indonesia, mereka lah yang sebenarnya membantu saya untuk ya surviving dan membuat program di sana gitu. Oke, jadi sebagai trailblazer FLTA di Stanford University itu adalah tantangannya ya, Mas? Iya, itu tantangan bagi saya.
Semangat. Thank you for sharing that. Jadi kalau saya kembali lagi boleh menarik benang merahnya, intinya maju tak gentar, gentar sedikit tapi maju aja terus gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Mita. Silakan Mita. Baik, terima kasih banyak Mbak Maya. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah mendengarkan informasi dan juga motivasi dari rekan-rekan alumni FLTA ya, bagaimana mereka merasakan pengalaman di Amerika dan sebagainya. Tentunya Anda penasaran ya, seperti apakah program Fulbright FLTA itu. Oleh karenanya, kita akan bersama-sama memaparkan tentang program Fulbright FLTA. Silakan dari rekan tim teknis. Silakan dimulai untuk beasiswa Fulbright FLTA untuk warga negara Indonesia. Next. Di awal tadi sudah kita simak video bersama bahwa program Fulbright, ini adalah sebagai pendahuluan tentunya, merupakan program pertukaran pendidikan terkemuka Amerika Serikat yang membuka kesempatan bagi mahasiswa, dosen, seniman, guru, dan para profesional yang berprestasi dari berbagai latar belakang. Next. Untuk Fulbright sedunia saat ini, tahun 2021 ini, kami merayakan anniversary ke-75 tahun, di mana ada laman khusus yang dibuat untuk perayaan ini, yaitu fulbright75.org. Nah, kalau Anda akses laman tersebut, nanti Anda bisa menyimak kira-kira perayaan apa sajakah yang diselenggarakan oleh Fulbright Commission dan juga POST di seluruh dunia. Beasiswa Fulbright itu ditawarkan di 160 negara ya. Oke, next. Sementara untuk Fulbright di Indonesia sendiri, penerima Fulbright Indonesia yang pertama studi ke Amerika Serikat itu pada tahun 1952. Sementara orang Amerika yang pertama kali datang ke Indonesia itu ada pada tahun 1960. Dalam kurun waktu 69 tahun, maka sudah ada 3.000 alumni Indonesia dan 1.200 alumni Amerika Serikat. Di mana kalau untuk alumni dari Indonesianya sendiri, 80% merupakan penerima beasiswa di tingkat S2 dan S3, dan 20%-nya adalah penerima fellowship di berbagai program nirgelar, termasuk Fulbright FLTA ini. Oke, next. Nah, ini adalah Fulbrighter pertama kami, yaitu Bapak Hasan Syadili, yang merupakan Fulbright Master's Degree Scholarship Awardee pada tahun 1952, di mana beliau berkuliah di bidang sosiologi di Cornell University. Di kampus tersebut, mereka, Bapak Hasan Syadili dan Bapak John Eccles ini bertemu, kemudian berkolaborasi untuk menyusun kamus bilingual yang hasil karyanya kita masih nikmati hingga saat ini. Next. Untuk berikutnya, ada juga Bapak Rufandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University. Next, ada juga Kiai Haji Agus Salim yang merupakan cendekiawan Muslim terkemuka dan mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketiga. Beliau itu memberikan kuliah bertema Islam dan Nasionalisme Indonesia di Cornell University dengan program Fulbright. Next. Kita sekarang langsung masuk kepada bagian mengenai program Fulbright FLTA. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, beasiswa ini merupakan beasiswa akademik nirgelar yang bisa dilamar oleh guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Di mana untuk Anda apabila menjadi penerima beasiswa ini, Anda akan menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia di Amerika Serikat. Next. Selain Anda mengajar selama maksimal 20 jam per minggu, Anda juga bisa mengikuti setidaknya 2 kelas metodologi studi Amerika dan pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua per semester. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Oni ya, ketika beliau mengikuti program FLTA di Stanford University. Next. Nah, untuk Fulbright FLTA pertama dari Indonesia itu ada pada tahun 2003, di mana yang bersangkutan berangkat ke Northern Illinois University. Dan sejak saat tahun tersebut hingga saat ini, ada lebih dari 165 orang yang sudah merasakan manfaat program ini. Next. Apa sajakah komponen kegiatan di Amerika Serikat? Tentunya Anda akan mengajar bahasa Indonesia
dan mengikuti perkuliahan di dalam kelas. Serta untuk pertukaran budaya, seperti yang tadi sudah kita dengarkan dari para speaker, itu adalah hal yang tidak terelakkan atau inevitable, karena nanti Anda berangkat ke Amerika Serikat, dan Anda mempunyai kesempatan tidak hanya mengenal budaya Amerika Serikat, tapi juga Anda bisa membangun jejaring dengan mereka dari berbagai negara. Oke, yang berikutnya ada juga Mid-Year Enrichment Conference. Ini merupakan program khusus yang diinisiasi oleh Fulbright, di mana pada kesempatan tersebut Anda akan bertemu dengan para FLTA Fellow dari seluruh dunia. Next. Nah, kita masuk kepada persyaratan umumnya. Siapa sajakah yang bisa melamar program ini? Yang pertama tentunya merupakan warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia selama proses seleksi dan nominasi. Yang bersangkutan juga diharapkan memiliki prestasi akademis serta komitmen pada bidang studi yang dipilih serta pada pengajaran bahasa Inggris atau BIPA ya tentunya. Next. Untuk persyaratan umum berikutnya, tentu Anda perlu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang disertifikasi dengan TOEFL dan memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial serta sanggup untuk menyelesaikan kegiatan di Amerika Serikat, lalu bersedia kembali ke Indonesia setelah program. Next. Untuk persyaratan khususnya, Anda harus merupakan pengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing dengan pengalaman mengajar minimal 1 tahun, di mana program ini memberikan preferensi yang lebih apabila Anda mengajar di jenjang sekolah menengah atau pendidikan tinggi. Namun, apabila Anda mengajar di lembaga yang bukan sekolah menengah atau pendidikan tinggi, tapi mungkin Anda mengajar di lembaga kursus bahasa Inggris, itu Anda juga bisa melamar program FLTA. Yang penting, Anda berkegiatan secara penuh waktu untuk mengajar bahasa Inggris atau BIPA ini. Yang berikutnya, berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris, Anda perlu memiliki minimum TOEFL ITP yaitu 550 atau skor lainnya yang setara. Serta mampu menjalani peran ganda yaitu sebagai asisten pengajar dan mahasiswa di universitas di Amerika Serikat. Dan Anda boleh melamar bila Anda sudah memiliki gelar S1 ataupun S2. Next. Ya, next, silakan. Untuk persyaratan mendaftar, berikut ini adalah yang perlu dilengkapi. Yang pertama, yaitu formulir aplikasi yang sifatnya daring. Ya, Anda bisa temukan nanti tautannya di laman Aminef, di bagian laman Fulbright FLTA. Lalu, setelah itu Anda perlu mencantumkan fotokopi hasil tes TOEFL, 3 surat rekomendasi dari tempat kerja saat ini, kopi legalisir akademik transkrip dan ijazah, baik dalam bahasa asli maupun bahasa Inggris, fotokopi KTP, dan juga CV dalam bahasa Inggris. Next. Adapun untuk fasilitas program yang diberikan, selama Anda mengikuti proses di Indonesia, Anda akan dibekali dengan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan uang saku, di mana komponen-komponen ini akan disediakan apabila Anda perlu untuk hadir, misalkan dalam wawancara visa ketika Anda menjadi seorang FLTA nominee nantinya, atau saat Anda perlu mengikuti tes yang diminta oleh Aminef, yaitu tes TOEFL IBT, di mana pada masa normal sebelum pandemi, ini mereka atau para nominee FLTA perlu berangkat ke tempat yang memang menyediakan TOEFL IBT Test Center yang memang tidak tersedia di semua kota. Begitu ya. Berikutnya, saat Anda mengikuti program di Amerika Serikat, maka Anda akan diberikan biaya program, uang saku bulanan, uang buku, tiket pesawat pulang pergi Indonesia Amerika 1 kali, serta asuransi kesehatan selama Anda mengikuti program ini. Next. Bagaimanakah cara mendaftarnya? Tentunya formulir aplikasi daring di laman Aminef sudah bisa Anda akses dari sekarang. Ini adalah laman Aminef, www.aminef.or.id. Nanti kami akan tunjukkan di mana Anda bisa mendapatkan informasi ini, ya.
Tenggat waktu pendaftaran adalah 15 April 2021. Next. Ya, ini adalah laman Aminef, www.aminef.or.id. Nanti saya akan tunjukkan di belakang. Oke, next. Anda juga bisa mengikuti kami di berbagai kanal media sosial, yaitu ada Facebook page, Twitter, dan juga Instagram. Next. Kalau Anda memiliki pertanyaan, tentunya silakan gunakan kesempatan kegiatan daring ini untuk bertanya secara langsung, baik kepada alumni kami ataupun kepada kami di Aminef. Namun apabila ada pertanyaan susulan setelah acara ini, silakan disampaikan ke kantor kami, yaitu Anda bisa melakukan panggilan telepon di kantor kami di Jakarta, atau juga bisa mengirimkan email ke 2 alamat email yang tertera di sini. Kami akan merespon Anda pada hari dan jam kerja, kecuali libur kalender Indonesia dan Amerika Serikat. Next. Nah, sekelumit tentang Aminef yang merupakan pengelola beasiswa Fulbright di Indonesia. Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation merupakan yayasan nirlaba dwibangsa, di mana Dewan Pembina dan pengurusnya berkebangsaan Amerika Serikat dan Indonesia. Kami berdiri sejak tahun 1992 dan mengelola salah satu program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Next. Visi misi kami adalah untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui berbagai kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright dan program beasiswa lainnya. Nah, untuk mendukung visi dan misi ini, berarti orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa Fulbright itu sudah pasti akan mengikuti programnya dan berangkat ke Amerika Serikat, ya. Sementara orang Amerika yang melamar Fulbright untuk datang ke Indonesia itu oleh Aminef juga akan difasilitasi. Mereka biasanya melakukan penelitian atau mengajar bahasa Inggris atau mengajar di universitas. Next. Berikut ini adalah skema berbagai beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef untuk warga negara Indonesia, di mana FLTA adalah salah satu programnya. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak mengenai program-program ini, silakan Anda akses laman kami lebih lanjut, yaitu di www.aminef.or.id pada bagian Grants for Indonesians. Next. Itu saja penjelasan mengenai program Fulbright FLTA. Anda pun juga bisa mengajar bahasa Indonesia di universitas di Amerika Serikat. Next. Ya, dan sekarang adalah waktunya untuk Anda melamar Fulbright FLTA ya, karena waktunya sudah persis tinggal 1 bulan menuju tenggat waktu pendaftaran. Oke, itu saja informasi mengenai program Fulbright FLTA untuk warga Indonesia. Nah, sekarang saya ingin mengundang lebih lanjut, yaitu para alumni kami, Berlin, Agita, dan juga Mas Oni, untuk kita bisa berbicara lebih lanjut ya mengenai program ini. Oke, silakan. Nah, dan untuk yang pertanyaan yang sering kami dapatkan untuk program manapun sebetulnya adalah mengenai persyaratan pendaftaran. Oleh karenanya, kami ingin bertanya lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran ini berdasarkan pengalaman dari masing-masing alumni. Rekan tim teknis mohon untuk bisa membuka laman Aminef di bagian Fulbright FLTA. Oke, bisa ditampakkan mulai dari awal laman mungkin supaya rekan-rekan di sini bisa tahu bagian atasnya seperti apa. Oke, ya, ini adalah laman Fulbright FLTA. Nanti di akhir acara kami tunjukkan ya di mana Anda bisa menemukan laman ini. Oke, silakan scroll down ke bagian submission requirement. Ya, baiklah. Ini adalah bagian dari submission requirement ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Berlin dan Agita dulu ini. Kalau tadi Berlin sudah membagikan ya, Agita tadi sudah membagikan pengalamannya dalam mendapatkan surat rekomendasi, yaitu ternyata tidak semua orang yang dituju itu bisa memberikan surat rekomendasi, gitu. Nah, kalau dari Berlin bagaimana pengalamannya?
Berlin, suaranya masih mute. Yap, sudah? Ya, Oke, silakan. baik Mbak Mita. Kalau tentang surat rekomendasi ya, buat teman-teman, karena tinggal 1 bulan lagi, buat teman-teman yang udah mengirimkan atau udah dapet, bagus. Buat teman-teman yang belum dapat, seperti Mbak Mita tadi bilang, waktu yang paling tepat adalah sesudah acara ini. Kalian langsung kirimkan ke orang-orang yang menurut kalian bisa memberikan rekomendasi. Kalau untuk saya yang penting dan yang saya lakukan adalah di formulir dari Aminef itu sudah ada formatnya ya. Dan juga sertakan juga CV kalian untuk para pemberi reference itu, just in case kalau mereka lupa siapa kalian itu, memberikan CV yang paling update dan juga kalian bercerita sedikit tentang program yang akan kalian daftari ini, Aminef ini. Kalau pengalaman saya dulu, saya kirim kira-kira mungkin 2 bulan sebelumnya dan waktu itu alhamdulillah lancar sih. Jadi semua saya kirim 1 ke kaprodi saya ketika saya kuliah di universitas, 1 ke dosen, salah satu dosen di universitas, dan 1 ke atasan saya di tempat saya bekerja, dan mereka semuanya bisa. Jadi ya itu, makin awal makin baik. Baiklah, makin awal makin baik ya. Bagaimana kalau dari Mas Oni mengenai surat rekomendasi ini? Sama dengan Mas Berlin, pada dasarnya ya banyak orang terutama yang biasanya kita minta surat rekomendasi itu juga orang-orang yang sibuk ya. Jadi bagi rekan-rekan yang memang ingin melamar program ini, segera kontak atasan, dosen, atau siapa saja yang menurut teman-teman itu bisa memberikan rekomendasi kepada teman-teman semua. Saya waktu itu dapat 3 rekomendasi juga. Yang pertama, saya masih ingat, saya berhutang budi sama pemberi rekomendasi saya. Yang pertama, Ibu Cecilia Halimi, beliau adalah dosen di Universitas Indonesia. Kebetulan waktu itu saya mengajar di pusat PBB ya, pusat bahasa di UI. Kemudian saya mendapat rekomendasi dari dosen S1 saya, Ibu Ria Lestari, dan ketiga adalah salah satu dosen juga, namanya Pak Rudi Purwanto itu. Jadi mereka orang yang cukup sibuk dan harus cepat-cepat kirim surat rekomendasi kepada mereka. Nah, jadi apakah ada hal yang Mas Oni lakukan supaya mereka bisa menuliskan surat rekomendasi sesuai dengan keinginan Mas Oni dan juga sesuai dengan persyaratan Fulbright FLTA? Ada, tentunya kita selain kalau sekarang mungkin online bisa menyertakan CV seperti Mas Berlin tadi yang disebutkan, tapi biasanya dosen atau memang orang-orang yang tahu kita, itu biasanya mereka akan willing untuk memberikan surat rekomendasi, hanya memang waktunya. Nah, kita ya harus baik-baik aja dengan mereka, diketok aja itu pintu-pintunya bahwa ya saya ingin mendaftar ini program FLTA dan ini nanti akan berkaitan dengan karir saya, hidup saya dan sebagainya. Biasanya ya mereka orang-orang baik dan insya Allah sih akan diberikan surat rekomendasi. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian submission requirement yang lain, yaitu mengenai transkrip akademis dan juga diploma dalam bahasa Indonesia atau bahasa asli dan juga terjemahan bahasa Inggrisnya. Untuk ini saya ingin bertanya kepada Agita, apakah ada tips atau cerita khusus pada saat Anda mendapatkan dokumen ini? Ya Mbak, jadi kalau di S1 saya, kebetulan waktu itu saya mendaftar, saya sudah selesai S2 ya. Jadi ada 2 universitas untuk S1 itu di Universitas Erlangga, sedangkan S2 saya di UGM, dan dua-duanya sudah memiliki, enaknya Mbak, yang bagian ini itu saya nggak dapat cobaan tuh. Tadi cobaannya sudah berada di letter of recommendation. Jadi 2 universitas ini sudah menggunakan 2 bahasa, baik untuk transkrip ataupun ijazah. Jadi tinggal mencari legalisir, tetapi tetap saja karena posisinya di 2 kota yang berbeda, saya harus siap-siap waktu gitu. Dan nggak mungkin posisinya mendadak Mbak. Jadi kadang ada juga masalahnya tuh ketika saya naruh,
naruh legalisir tuh nggak bisa langsung jadi kan, jadi harus jauh-jauh hari. Dan mungkin saya akan highlight itu posisinya karena kalau mostly dari kita mungkin masih terpengaruh budaya kolektif ya, jadi kalau nggak ada temennya tuh nggak berangkat. Nah itu yang kalau bisa dihindarin. Karena mau nggak mau, misal saya harus ke Surabaya, ketika teman saya nggak bisa mengandalkan teman saya gitu. Jadi saya harus mengandalkan diri saya sendiri, berangkat, gimana caranya saya dapat gitu. Terus habis itu saya bagi waktu, gimana caranya saya harus pergi ke Jogja gitu. Jadi manajemen waktu dan kemandirian penting, Mbak. Itu dari saya. Waduh, berarti untuk mendapatkan dokumen-dokumen ini lumayan ya perjalanannya dari Madiun ke Jogja dan juga ke Surabaya ya. Oke, jadi ini adalah salah satu alasan mengapa mungkin rekan-rekan juga perlu untuk mempersiapkan dari sekarang ya, sekarang juga apabila memang berniat untuk melamar program Fulbright FLTA. Nah, berikutnya saya ingin bertanya kepada Berlin ini mengenai TOEFL ITP. Sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, nah ini apakah ada tips yang sekiranya Berlin bisa bagikan apabila ada teman-teman mungkin di sini yang hadir tidak ingin melamar Fulbright FLTA sekarang, tapi tahun depan sehingga bisa mempersiapkan skor TOEFL ITP-nya lebih lanjut lagi. Silakan. Kalau saya waktu itu sederhana aja sih, Mbak, karena kalau teman-teman mau cari sebenarnya sumber latihan TOEFL untuk ITP atau IB itu banyak ya di mana-mana. Jadi yang penting adalah persiapannya itu. Mungkin kendalanya untuk teman-teman yang mau daftar tahun ini atau tahun depan, karena semua sekarang online ya. Jadi mungkin teman-teman kesulitan untuk mencari tempat yang bisa melayani untuk tes TOEFL ya. Tapi nanti Mbak Mita akan share di mana teman-teman bisa melakukan dan mendapat sertifikat TOEFL secara online ya. Tapi kalau saya kuncinya ya persiapan itu aja sih, Mbak. Dan aktif seperti Mbak Agita tadi, mandiri. Oke, baik. Nah, berkenaan dengan tes TOEFL ITP, rekan-rekan, kami juga sering sekali mendapat pertanyaan yang serupa ya, bahwa ada calon aplikan yang ingin melamar salah satu program kami, namun terkendala di skor TOEFL ITP. Kami ingin informasikan bahwa ITP TOEFL Administrator se-Indonesia itu nama lembaganya adalah IIEF dan website mereka adalah di iief.or.id. Nah, ini adalah informasinya, Anda bisa dapatkan di layar Anda. Dan mereka merupakan penyelenggara resmi TOEFL ITP se-Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi kira-kira di kota terdekat di domisili Anda itu ada tes center di mana. Nah, dikarenakan dengan adanya pandemi, TOEFL ITP yang biasanya berlangsung offline tesnya, saat ini berlangsung secara online. Jadi seperti yang tadi Berlin sampaikan, bahwa teman-teman bisa mendapatkan TOEFL ITP secara online. Silakan Anda cek lebih lanjut di laman IIEF tersebut ya. Oke. Nah, berkaitan dengan CV. Untuk CV ini saya ingin menanyakan kepada Mas Oni ya. Menurut Mas Oni, CV yang bagaimanakah yang sekiranya ini bisa menarik hati dari para panelis atau panitia seleksi? Silakan. Menurut saya, karena ini kan ada salah satu persyaratan bahwa sudah bekerja ya dalam artian 1 tahun atau 2 tahun. Jadi saya akan highlight CV saya tidak akan banyak. Biasanya ketika kita lulus kan banyak tuh tempat bekerja. Misalnya kita belum punya pekerjaan full time, kita ngajar di A, B, C sebuah lembaga. Nah, saya pikir sih lebih baik di highlight 1 atau 2 saja yang spesifik di mana teman-teman ini memang punya karya di situ. Jadi nanti para panelis akan lebih banyak menggali dari situ daripada kita misalnya ada 4 lembaga tetapi itu hanya dikupas sedikit-sedikit. Nah, itu menurut saya sih kurang meyakinkan ya. Karena saya yakin karena ini tidak hanya saat kita FLTA, tapi ketika nanti kita kembali dari Amerika, itu kan akan berhubungan. Jadi mohon untuk di-highlight
yang tempat kerja yang benar-benar teman-teman itu karya dan punya potensi yang besar di sana. Baik, terima kasih banyak Mas Oni untuk penjelasan ya mengenai CV. Oke, rekan-rekan, itu tadi penjelasan mengenai submission requirement. Setelah tadi kita mendengarkan sekelumit tentang pengalaman alumni-alumni di sini mengenai program Fulbright FLTA, saya ingin memberikan kesempatan lebih lanjut kepada masing-masing rekan-rekan alumni, mungkin masing-masing 5 menitan saja ya, untuk bisa menjelaskan highlight pengalaman mereka di Amerika Serikat. Boleh silakan dimulai dengan Berlin dulu ya. Silakan Anda bisa memulai paparan Anda. 5 menit Berlin ya, 5-7 menit. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Tadi saya malah belum sebutin ya. Saya FLTA, alumni FLTA dari tahun 2019-2020 dan saya mengajar di Indiana University. Mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, di Indiana University sendiri, FLTA bekerja dengan Hamilton Luger School of Global and International Studies. Jadi semua kelas dengan program bahasa asing ada di bawah departemen tersebut. Next. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Indiana University itu lokasinya di sini ya, di tengah-tengah, jauh dari laut ya. Di negara bagian Indiana dan di kota namanya Bloomington. Next. Nah, ini adalah salah satu tempat icon namanya Sample Gates di Indiana University. Di IU sendiri ada sangat banyak FLTA ya, mungkin salah satu yang paling banyak, ada total 10 FLTA dari 10 negara. Di sini ada teman-teman saya FLTA dari Myanmar dan Thailand, dan itu beliau adalah supervisor saya di sana. Next. Nah, sebenarnya karena programnya ini Foreign Language Teaching Assistant ya, tapi tergantung universitasnya, teman-teman bisa berperan sebagai primary teacher atau asisten ya. Di IU sendiri, Indiana University, perannya adalah primary teacher. Jadi teman-teman akan mengajar bahasa dan budaya Indonesia sebagai dosen utama ya. Jadi benar-benar melakukan semuanya. Dan selain mengajar kelas bahasa Indonesia, teman-teman juga berkesempatan untuk menjadi dosen tamu di kelas-kelas yang lain. Mungkin berbagi tentang politik, tentang budaya, tentang sejarah Indonesia di kelas-kelas yang lain. Di kesempatan ini kelas Introduction to Southeast Asian Study ya. Nah, di kampus tersebut teman-teman juga berkesempatan untuk bergabung dengan komunitas pengajar dan peneliti bahasa asing yang terbaik. Karena di IU ini menawarkan lebih dari 20 program bahasa asing. Jadi banyak banget orang-orang di mana teman-teman bisa belajar dan sharing tentang pengajaran bahasa asing. Next. Nah, salah satu highlight-nya, mungkin ini highlight sekaligus tantangan ya, karena seperti teman-teman tahu, tahun lalu ada pandemi, jadi semua sistem kelas di sana berubah dari offline ke online ya. Jadi ini salah satu tantangan saya waktu itu, dan harus menemukan cara bagaimana caranya belajar daring, online, tapi tetap nggak garing ya. Karena saya ini orangnya sangat aktif biasanya, khususnya di kelas beginner, biasanya saya nggak pernah duduk. Jadi karena salah satu masalahnya di kelas online adalah bosen ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini kami belajar tentang gerakan ya. Jadi waktu itu aktivitasnya senam ya. Jadi gimana caranya biar murid-murid atau mahasiswa itu nggak bosen ketika belajar bahasa Indonesia. Next. Nah, selain mengajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia, teman-teman juga berkesempatan untuk ambil kelas ya. Di IU sendiri teman-teman bisa mengambil kelas secara kredit. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum S2, bisa ambil secara kredit dan pakai nilai dari kelas tersebut untuk nanti lanjut studi S2-nya. Nah, kuliah di Indiana University itu sangat asik banget. Lingkungan belajarnya sangat baik dan fasilitasnya khususnya baik sebagai mahasiswa atau pengajar di sana itu sangat baik ya. Kalau teman-teman mau mengembangkan materi atau bahan ajar bisa. Teman-teman mau bikin film pendek untuk mengajar bisa. Teman-teman mau belajar untuk kelas di sana bisa. Jadi fasilitasnya sangat lengkap. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat kesempatan untuk berprestasi atau melakukan presentasi dan gabung ke konferensi-konferensi internasional. Salah satunya
di salah satu kelas saya namanya Teaching Less Commonly Taught Languages di Indiana University, mahasiswa di sana berkesempatan untuk mengumpulkan penelitian mereka dan bisa presentasi di konferensi waktu itu di Chicago. Seharusnya itu bulan Maret ya, tapi batal gara-gara pandemi ya. Tapi itu salah satu kesempatan yang luar biasa. Oke, next. Nah, tadi kalau bicara tentang Mid-Year Enrichment Conference ya, ini forum di mana semua FLTA di program ini kumpul jadi satu. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali, kira-kira 400-an orang. Kalau highlight-nya mungkin khususnya di angkatan saya itu FLTA-nya banyak sekali ya, dan kami berkesempatan untuk memberikan pertunjukan seni ya. Kami menari di depan 400 orang ini. Dan juga selama konferensi tersebut, kita juga bisa belajar banyak dari sesama FLTA maupun narasumber yang ada di sana yang berbagi tentang pengajaran bahasa asing, penelitian bahasa asing, dan pembelajaran budaya. Jadi ini forum yang sangat berkesan bagi semua FLTA ya. Next. Dan pada kesempatan itu, karena konferensi itu ada di Washington DC, kami juga berkesempatan untuk mengunjungi Kedutaan Besar Indonesia di sana, dan selain jalan-jalan di kedubes di sana, kami juga berkesempatan untuk membuat program, seperti kalian bisa lihat di samping, ini ada bunga rampai dari FLTA tahun 2020. Kalau kalian mau tahu cerita dari semua 14 FLTA dari tahun 2020, itu ada di sana. Ini masih masuk proses cetak ya, jadi mungkin belum bisa diakses sekarang. Jadi highlight-nya itu, dan yang terakhir next. Mungkin apa manfaatnya setelah kembali ke Indonesia? Nah, karena saya saya mengajar sebagai guru BIPA di Wisma Bahasa di Yogyakarta, mungkin salah satu manfaat yang mau saya highlight adalah tentang kemampuan dalam pengembangan materi ajar, khususnya digitalisasi materi ajar. Karena sekarang semua kelas dilakukan secara daring ya. Jadi saya belajar sangat banyak dari program FLTA ini untuk mengembangkan dan membuat materi audiovisual. Dan di tempat mengajar saya sekarang di Wisma Bahasa, kami sedang melakukan proyek untuk mendigitalisasi materi-materi ajar kami sehingga kami bisa menjangkau lebih banyak pembelajar bahasa Indonesia yang mungkin tidak bisa datang ke Indonesia untuk belajar. Kira-kira begitu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tadi ditujukan ke Aminov Studio 2 ya Mbak ya? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Berlin. Nah, berkaitan dengan kegiatan mengajar dan juga belajar di Indiana University, kalau boleh kami tahu berapa orang jumlah murid yang diajar oleh Berlin dan mereka ada di kelas levelnya apa saja? Nah, ini yang menarik ya, karena tadi saya sebutkan ada lebih dari 80 program bahasa asing ya. Jadi kompetisinya tinggi untuk kelas bahasa asing di sana. Di semester pertama, fall semester, mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia total ada 8 orang. Ada 3 di tingkat beginner, lalu ada 2 di tingkat intermediate, belum ada kelas advance di sana. Jadi mahasiswa yang mengambil kelas bahasa Indonesia pada dasarnya ada 5 saja. Tapi kami juga membuka kesempatan untuk mahasiswa dari program lain yang tertarik belajar bahasa Indonesia, tapi mungkin kreditnya udah penuh, Mbak. Tapi mereka tertarik, jadi saya memberikan waktu di luar jam kelas supaya mereka bisa datang dan belajar bahasa Indonesia. Jadi kira-kira ada 8 dan di semester yang kedua itu ada 9 karena ada ekstra lagi gitu. Baik. Kalau mengenai mata kuliah yang diambil ketika di Indiana University, itu apa saja kalau yang Berlin ambil? Kalau yang saya ambil di fall semester itu ada 2, satu Teaching Less Commonly Taught Languages, dan yang kedua itu Advanced Study of Teaching Foreign Languages. Jadi sedikit berkaitan ya. Keduanya tentang pengajaran bahasa asing. Terus di spring semester saya ambil Global Narrative, itu berfokus pada budaya dan globalisasi di Amerika, dan yang kedua itu Gender and International Human Rights Study.
Baik. Terima kasih banyak Berlin untuk sharingnya. Nah, Baik, saya terima akan kasih. mengundang pembicara kami yang kedua, yaitu Agita Risma Nur Hikmawati. Halo Agita. Halo Mbak Mita. Silakan langsung saja mulai untuk paparannya ya. Iya, mungkin bisa dibantu untuk PPT-nya. Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan bahwa saya merupakan awardee Fulbright FLTA 2015 di Columbia University. Nah, ini foto saya di depan gedung rektorat, istilahnya seperti itu di Indonesia. Adapun di Columbia University, saya mengajar sebagai primary teacher sama dengan Mas Berlin. Jadi ada 6 level bahasa Indonesia di Columbia, 2 level untuk elementary, 2 level untuk intermediate, dan 2 level untuk advanced Indonesian. Adapun advanced Indonesian itu berkolaborasi dengan Cornell University, jadi saya hanya mengajar di 2 level saja, jadi total ada 4 kelas, seperti itu. Adapun mahasiswa yang mengambil bahasa Indonesia di Columbia, itu mahasiswa dari Columbia University sendiri, dan juga ada mahasiswa dari universitas di sekitar Columbia University, salah satunya ada NYU. Karena mahasiswa di sana diwajibkan untuk mengambil bahasa asing, jadi kelas bahasa asing, dan mereka harus mendapatkan sertifikat untuk sebagai salah satu persyaratan kelulusan, seperti itu. Jadi untuk di Columbia sendiri, saya memiliki tugas mereview silabus, kemudian mengupdate materi pengajaran, kemudian membuat media pengajaran, mengajar bahasa dan budaya, dan mengevaluasi. Mungkin bisa masuk ke next slide. Nah, ini kebetulan ada beberapa alumni FLTA, ada 1 alumni FLTA dari Yale, ada Puan, dan juga 1 alumni Fulbright Master, ada Virginia. Waktu itu saya mintai bareng-bareng ke restoran Indonesia, di situ biar saya mengajarkan budaya melalui makanan. Jadi, dan mereka akan berinteraksi dengan orang Indonesia selain saya. Jadi takutnya nanti mereka mendapatkan input hanya dari saya saja, tapi saya membawa orang Indonesia lain, Virginia dan Puan, untuk memberikan insight selain dari saya. Seperti itu. Yang paling berkesan di Columbia sendiri waktu itu, saya mendapatkan informasi bagaimana universitas mengelola mahasiswa yang memiliki kesulitan di kesehatan mental. Jadi isu penting, tetapi masih belum saya dapatkan di Indonesia. Itu yang paling membuat saya berkesan, dan akhirnya saya sebagai dosen, saya tahu harus bagaimana menghadapi mahasiswa yang memiliki kesulitan di situ. Untuk Columbia University sendiri, saya mendapatkan informasi dari SPV saya bahwa mereka memilih kalau bisa nominee yang sudah lulus S2. Tetapi apakah pernah Columbia mendapatkan yang sudah lulus S1? Ya, saya bilang banyak juga, seperti itu. Kemudian untuk mengikuti perkuliahan seperti yang tadi disampaikan bahwa 1 semester saya harus mengambil 2 mata kuliah. Yang paling berkesan saya mengambil mata kuliah American Studies Language Contact. Karena apa? Karena saya basicnya orang linguistik, jadi saya tertarik untuk mengambil mata kuliah itu. Basicnya mata kuliah itu mencari tahu
influence antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Dan waktu itu saya untuk final paper itu menjelaskan pengaruh bahasa Jawa ke dalam penggunaan bahasa Indonesia. Next. Ini salah satu kegiatan yang saya ikuti ketika Year Enrichment Conference. Kalau tadi Mas Berlin bercerita berbagai macam kegiatan, saya cuma highlight satu aja. Waktu itu yang seru, kami melakukan society service, kami bersih-bersih sampah waktu itu antara Washington Monument dan juga Lincoln Memorial. Jadi akhirnya kami bareng-bareng dengan FLTA dari berbagai negara nyomotin sampah, terus ngobrol, istilahnya apa ya, pembelajaran bahasa itu kan ada yang di kelas dan non kelas gitu. Nah akhirnya kami belajar bahasa dan budaya di luar kelas ketika bersih-bersih gitu. Next. Salah satu manfaat FLTA yang paling saya rasakan luasnya networking. Jadi ketika saya sepulang dari US, akhirnya saya diangkat menjadi Kabiro kerjasama, kemudian sampai sekarang juga masih menjadi Wakabiro kerjasama. Hubungan baik itu, jadi salah satunya dengan supervisor, saya jaga baik, saya jaga benar, karena kita tidak tahu kapan kita meminta tolong kepada mereka atau sebaliknya, seperti itu. Waktu itu saya meminta tolong untuk menuliskan letter of recommendation untuk sekolah S3 saya. Jadi yang masih saya ingat ketika interviewer tuh melihat surat rekomendasi, kemudian beliau bilang tuh, surat rekomendasinya tuh bagus banget. Kalau saya jadi Mbak, saya akan gantung di figura. Masalahnya saya itu nggak ngerti karena letter of recommendation kan confidential ya. Jadi waktu itu saya nggak ngerti rahasianya tuh isinya tuh seperti apa gitu. Tapi saya yakin bahwa salah satu supervisor saya yang di Columbia itu menuliskan benar-benar detail, benar-benar support saya untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Dan juga sampai sekarang saya mendapatkan mahasiswa BIPA, beliau adalah dosen di University of Vienna, yang mana saya ajar setelah saya dari Columbia sampai dengan sekarang. Seperti itu. Itu Mbak Mita. Ya, terima kasih banyak, Agita. Berarti selama proses belajar mengajar di Amerika Serikat, ternyata memang tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja ya, bahkan bisa sambil berkegiatan sosial, ataupun sambil juga disertai dengan makanan juga ya. Jadi mengenal bahasa dari makanan, dan senang sekali mendengar bahwa network yang diperoleh ketika melamar atau menjadi FLTA Fellow ini ternyata masih terjaga sampai sekarang ya. Ini patut dicatat sebetulnya ya, buat rekan-rekan sekalian yang berminat untuk melamar FLTA. Jadi, luaslah jejaring Anda ketika berada di Amerika Serikat. Oke, terima kasih banyak Gita untuk sharing-nya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang mendengarkannya. Sekarang kita beralih kepada Mas Oni, yaitu pembicara kita yang ketiga. Nah, Mas Oni, tadi sudah disampaikan ya di awal bahwa salah satu highlight pengalaman FLTA dari Mas Oni ini adalah bahwa Mas Oni adalah FLTA pertama di Stanford University. Ini berarti Mas Oni adalah seorang trailblazer, jadi harus memulai segalanya dari nol. Kira-kira apa ada lagi nih pengalaman atau highlight pengalaman FLTA lainnya? Saya ya, terima kasih Mbak Mita. Jadi di Stanford itu selain itu program bahasa yang pertama ya, bahasa Indonesia pertama. Jadi di Stanford itu bahasa Indonesia termasuk less commonly taught language. Nah tadi Mas Berlin sudah menyebutkan bahwa banyak universitas Amerika itu menawarkan program bahasa 80 bahasa dan kita harus bersaing. Nah, itu adalah tantangan tersendiri dan tidak pernah kita bayangkan. Nah, bagi teman-teman yang menghadapi masalah seperti itu, ketika
tentunya kita akan mencari komunitas yang bisa mendukung kita saat itu. Nah, kebetulan kita punya satu komunitas Indonesia di Stanford, namanya Indonesian Club at Stanford atau Premier. Nah, ini mereka sangat membantu saya untuk beradaptasi ketika itu. Yang kedua, saya juga tentunya mencari profesor yang memang punya interest ke Indonesia. Dan alhamdulillah salah satu profesor dan sampai saat ini saya masih berhubungan dengan baik adalah Profesor Donald Camerson. Beliau penulis buku, kemudian banyak sekali karya-karya beliau itu yang berhubungan dengan Indonesia. Ketika di Stanford, tadi Mas Berlin juga menyebutkan berapa sih muridnya? 8. Kadang-kadang orang, wah muridku kok 8. Saya sebagai gambaran, quarter 1 murid saya itu hanya 3. Dan mereka sama dengan Mas Berlin, kalau tadi ada yang primary, dalam memang dia itu sebagai kredit. Nah kebetulan murid saya ini 3-3-nya tidak mengambil secara kredit. Bayangin bahwa saya datang ke Amerika, pengen mengajar bahasa Indonesia, kok nggak ada ya orang yang mau ngomong bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Selain non-kredit, mereka itu juga bukan berasal dari Amerika. Itulah lebih aneh lagi bagi saya. Dan mereka itu dari Singapura. Nah, dari situ saya dan teman-teman di Stanford, khususnya orang Indonesia, yuk kita harus promoting ini bahasa Indonesia. Baru di quarter kedua, saya punya 5 siswa dan beberapa adalah orang Amerika. Di quarter ketiga, saya punya 9 mahasiswa dan kebanyakan adalah orang Amerika. Nah, bagi saya tantangan yang paling besar mempromosikan Indonesia adalah ketika memang kita harus mencari komunitas atau orang-orang yang punya interest di Indonesia ketika Indonesia itu tidak hadir di universitas tersebut. Dan alhamdulillah sekarang hubungannya baik ya antara saya, kemudian teman-teman dulu mahasiswa saya dan juga profesor saya. Kemudian tadi Berlin dan Agita juga sudah menyebutkan tentang enrichment program, mid-years conference, dan itu menurut saya adalah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang-orang dari seluruh dunia, dalam artian pengajar bahasa dari seluruh dunia. Itu menjadi hal yang menarik. Yang ketiga mungkin harus kita pelajari adalah sebenarnya fellows kita sendiri di universitas tersebut. Saya tinggal kebetulan ditempatkan dengan teman-teman FLTA dari Mesir dan dari Tanzania. Jadi saya belajar tidak hanya budaya Amerika, tapi budaya lain dari negara lain. Dan ternyata itu tidak mudah. Tetapi ketika at the end of the program, tadi ya kita juga menyebutkan kita nggak mau pulang. Ternyata memang program ini sangat bekas bagi saya. Dan ini ada satu foto yang saya selalu pajang nih di tempat saya. Ini adalah enrichment program di Washington, di mana kita sesudah mengikuti conference, kita bisa melakukan banyaklah kegiatan bersama dengan para FLTA yang lain. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nanti menghadapi situasi seperti saya, ya maju tak gentar. Tadi Mbak Maya sudah menyebutkan, pokoknya you have to be creative, you have to be Oke, Mas Oni, nampaknya ada sedikit gangguan teknis ya untuk dari Mas Oni. Oke, sambil kita menunggu Mas Oni kembali tersambung, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan melalui private chat atau chat pribadi ke Aminef Studio 2. Ya, silakan Anda sekali lagi sampaikan pertanyaan Anda di Aminef Studio 2. Rekan-rekan yang bergabung di media sosial juga boleh sekali menyampaikan pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar di siaran langsungnya. Oke, kita lihat apakah Mas Oni sudah kembali lagi bersama kita. Nampaknya belum ya. Jadi sambil menunggu Mas Oni, kita langsung mulai tanya-jawab saja ya, sambil menunggu beliau kembali ke Zoom meeting ini. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Berlin dan Agita ini.
ada pertanyaan yang menarik yang kami terima, yaitu apa yang membuat sebuah aplikasi atau seseorang itu stand out dibandingkan dengan orang yang lain. Saya ingin bertanya kepada Agita dulu, kemudian Berlin, menurut Anda, bagaimana Anda pada saat wawancara mungkin, atau bagaimana atau apa yang Anda tuliskan di dalam formulir aplikasi sehingga Anda terpilih untuk seleksi wawancara dan kemudian terpilih menjadi FLTA Fellow. Silakan Agita dulu. Oke, untuk di form aplikasinya, Mbak, mungkin saya nggak akan fokus di apa ya, kayak kompetitor saya gitu. Saya akan fokus ke diri saya sendiri. Jadi saya itu melihat diri saya seperti apa. Itu yang saya tunjukkan. Mungkin saya akan lebih fokus Agita ini jika dideskripsikan ke dalam 3 kata itu seperti apa, dan 3 kata ini yang saya pegang gitu. Jadi itu yang saya keluarkan, saya promosikan kepada Kameti seperti itu. Kemudian untuk wawancara sendiri, saya akan fokus ke persiapan ya Mbak. Persiapan ini banyak, tidak hanya persiapan materi, tentunya kalau materi itu posisinya pasti segala macam administrasi yang sudah kita submit ke panitia gitu. Dan itu saya baca ulang, saya lihat apalagi yang perlu untuk diingat-ingat. Terus yang kedua yaitu persiapan manajemen waktu, kemudian kesehatan, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi seperti waktu itu saya masih ingat bahwa saya harus datang. Jadi sebelum saya berangkat ke Jakarta nih Mbak, saya sudah ada grup nominee gitu. Jadi saya tahu teman-teman itu dapat jadwal jam berapa, saya jam berapa. Dan ternyata waktu itu dikasih waktu 30 menitan. Nah, kami siap-siap jangan sampai terlambat. Terus penerbangannya dicek ulang seperti itu biar tidak ada mungkin kesalahan-kesalahan, mungkin lihat kesalahan jadwal pesawat kayak gitu-gitulah Mbak. Karena posisinya saya jauh dari bandara. Oke, bagaimana dengan Berlin untuk pengalamannya? Oke, kalau untuk saya apa yang membuat stand out adalah sama ya, tadi kita fokus ke diri kita sendiri, dan yang penting adalah ini akan berbeda tergantung dari latar belakang dan karir teman-teman ya. Tapi untuk saya adalah mencari apa yang membuat saya ini berbeda dari aplikan lain. Contohnya, kalau saya guru, ya yang daftar pasti guru. Kalau saya pengajar BIPA, orang lain yang mengajar BIPA yang daftar juga banyak. Kalau saya bilang, oh saya udah mengajar selama beberapa tahun, mungkin juga cukup banyak orang lain yang punya pengalaman itu. Nah, jadi teman-teman bisa melalui proses seperti eliminasi ya, lebih spesifik lagi, dan mencari apa kira-kira di diri teman-teman kalian yang orang lain itu nggak ada. Apa sih yang membuat kalian itu berbeda dari orang yang lain. Nah, di sini yang penting yang saya mau highlight juga adalah, kalau tadi di awal ya, ada slide kami harus bertanya kemana. Nah, itu ada Aminef juga. Tapi yang teman-teman harus ingat adalah kalian bisa bertanya sama kami ini yang ada di sini semua. Dan kalau kalian lihat di laman Aminef, kalian ada direktori alumni dan kalian bisa tanya-tanya sama semua orang yang ada di sana lah. Alumni program FLTA pasti akan membantu. Yang kedua untuk wawancara itu tadi yang saya lakukan adalah saya simulasi. Yang penting itu mengumpulkan pertanyaan yang mungkin ditanyakan dari mungkin alumni atau teman yang lain, dan simulasikan itu berkali-kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai teman-teman bisa melakukannya dengan lancar. Itu sih yang sangat membantu buat saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Berlin, untuk penjelasannya. Nah, rekan-rekan sekalian, karena ini kami menerima banyak sekali pertanyaan yang menarik ya, jadi saya mohon izin untuk acara ini akan selesai lebih dari jam 5 ya, sekitar 5.15 atau 5.20 ya. Baik, saya sekarang ingin kembali kepada Mas Oni yang sepertinya sudah bergabung kembali bersama kami. Betulkah? Halo Mas Oni.
Halo Mbak Mita, mohon maaf internetnya terputus ya, hujan deras sekali. Tidak bisa dimengerti ya, the beauty of online event. Oke, silakan kepada rekan-rekan teknis untuk bisa membantu meng-highlight Mas Oni. Nah, nanti kita sambil ini ya Mas Oni ya, pertanyaan kedua yang nanti saya tanyakan sambil kita menunggu tim teknis sedang melakukan setting adalah manfaat FLTA bagi perjalanan karir Mas Oni, karena kalau secara pengalaman ini setelah Mas Oni selesai dari program FLTA, ternyata Mas Oni pernah menjadi pengajar bahasa Indonesia juga di negara lain ya, selain di Amerika. Gitu. Jadi bisakah dibagikan bagaimana pengalaman FLTA tersebut bisa membantu Mas Oni dalam kegiatan belajar mengajar sebagai pengajar bahasa Indonesia ya, waktu itu di Korea, betul ya Mas ya? Betul Mbak Mita, iya. Oke, baik. Silakan, rekan-rekan tim teknis, apakah sudah bisa dibagikan untuk window dari Mas Oni? Oke, kita tunggu. Mas Oni, silakan untuk mulai menjelaskan mungkin ya. Jadi saya kembali ke Indonesia itu tahun 2016 sesudah program FLTA. Kemudian saya mencari pekerjaan yang berhubungan dengan program saya di Amerika Serikat. Nah, ketika itu 1 tahun itu sebenarnya saya bekerja sendiri, dalam artian saya menjadi pengajar bahasa Indonesia di Jalan Sudirman. Mungkin bagi teman-teman yang memang tertarik, sebenarnya banyak sekali potensi mengajar bahasa Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi pagi saya biasanya udah di sebuah perusahaan X, kemudian siang saya di perusahaan X, kemudian sore juga saya di perusahaan X. Saya bekerja selama 2 tahun seperti itu. Di samping itu saya juga melanjutkan bekerja sebagai dosen di sebuah universitas di Jakarta. Nah, tahun 2019 salah satu kemudian adalah alumni Fulbright juga yang menawarkan untuk mengajar bahasa Indonesia di Korea Selatan. Akhirnya saya melamar tuh lewat alumni Fulbright juga. Dan ini menurut saya ini keuntungan banyak ketika kita mengikuti program Fulbright adalah alumninya. Alumni Fulbright itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Akhirnya saya apply, saya diterima, dan saya mengajar di Korea Selatan di Universitas Kupang namanya selama 6 tahun sebelum saya kembali lagi ke Indonesia tahun 2015 yang lalu, Mita. Jadi sama dengan Mas Berin dan Agita bahwa Fulbright network-nya luar biasa. Ketika Anda sudah menjadi Fulbrighter, Anda itu tidak hanya Fulbrighter di Indonesia ya, tapi connecting dots-nya itu banyak sekali, dan itu yang selalu saya lakukan ketika apapun, misalnya sekarang pekerjaan saya banyak berhubungan dengan misalnya conference atau misalnya juga dengan seminar. Nah, saya menggunakan network Fulbright untuk mendatangkan speaker-speaker atau pembicara-pembicara di seminar saya. Seperti itu, Mbak Mita. Wow, luar biasa ya. Jadi ini merupakan salah satu dorongan juga kepada rekan-rekan sekalian yang belum melamar Fulbright. Silakan Anda pertimbangkan untuk melamar supaya bisa mendapatkan berbagai manfaat, yaitu salah satunya adalah jaringan alumninya ya. Oke, Mas Oni, sekarang saya ingin menanyakan, sepertinya ada satu tadi benang merah yang Mas Oni sampaikan, yaitu ketika di Stanford University, Mas Oni mengikuti berbagai mata kuliah di sana, yaitu termasuk salah satunya adalah mengenai higher education in the US ya. Bisa diceritakan apakah bagaimana mata kuliah tersebut bisa bermanfaat, yaitu tentunya seperti saat ini Mas Oni menjabat sebagai CEO dari School of Government and Public Policy. Jadi bagi saya ketika saya mengambil mata kuliah higher education in the US, jadi itu benar-benar belajar tentang sejarah pendidikan di US. Bagaimana orang-orang di US itu mengenalkan pendidikan sedemikian rupa sehingga menjadi pendidikan yang berkualitas.
Nah, itu tentunya bagi saya itu pengalaman yang luar biasa. Saya nggak bayangin bahwa dulu banyak universitas di Amerika itu juga sama dengan di Indonesia, bahwa mereka berjuang untuk mendapatkan seperti pengakuan dari orang-orang ya. Akhirnya banyak Amerika menjadi destinasi pendidikan tinggi yang sangat luar biasa. Jadi semua orang ingin ke Amerika. Nah, ketika saya kembali ke Indonesia dan saya mulai mengerjakan startup university karena universitas saya masih baru, jadi baru tahun ke-6, pelajaran-pelajaran tentang sejarah, kemudian bagaimana mereka membangun sebuah universitas itu saya terapkan, Mbak Mita, di dalam pekerjaan saya saat ini. Jadi tidak hanya human resources, infrastruktur, dan yang paling penting adalah saat ini adalah networking. Karena banyak sekali kegiatan di kampus saya ini ya semuanya adalah kolaborasi karena kita masih kecil. Jadi sejarah bagaimana pendidikan higher education in the US itu sampai sedemikian bagusnya itu saya pelajari, dan alhamdulillah sih banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, Mbak. Baik, terima kasih banyak, Mas Oni. Sekarang satu pertanyaan terakhir dari saya ya, mengenai tips nih. Tadi Mas Oni juga sempat menyampaikan bahwa di Stanford University, karena Mas Oni merupakan FLTA pertama dari Indonesia, sehingga harus melakukan promosi supaya lebih banyak orang yang tertarik untuk bisa mengikuti kelas bahasa Indonesia yang digawangi oleh Mas Oni ini. Bisakah dibagikan tipsnya? Bagaimanakah caranya atau apa yang Mas Oni lakukan pada waktu itu untuk mempromosikan kelas bahasa yang waktu itu Mas Oni ampu? Silakan, Mas. Salah satu promosi yang saya lakukan adalah selain tadi saya sudah menyebutkan dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang berada di sana, saya minta mereka membantu promosi lewat flyer dan sebagainya. Tapi juga kami sangat aktif di luar kampus, dalam artian kami juga mengadakan ketika itu adalah Indonesian Film Festival at Stanford. Jadi kami juga mengundang teman-teman dari semua departemen lewat profesor-profesor yang tadi saya minta teman-teman dari Indonesia. Nah, itu untuk mengenalkan Indonesia lewat festival film Indonesia. Dan itu ternyata efeknya luar biasa. Dan habis itu Indonesia mulai dikenal ya dalam, ya walaupun tidak setenar jurusan-jurusan yang lain ya, bahasa-bahasa yang lain, tapi setidaknya mereka juga mulai mengambil bahasa Indonesia. Pada dasarnya mereka mengambil bahasa Indonesia, tadi Berli juga menyebutkan bahwa banyak riset-riset itu yang related to Indonesia. Nah, mahasiswa Baya kebenaran memang riset-riset mereka itu berhubungan dengan Indonesia, Pak Mita. Baik, terima kasih banyak Mas Oni untuk sharingnya. Sekarang kita akan melanjutkan sesi tanya-jawab ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan via Zoom. Tadi sudah sempat dijawab beberapa. Saya akan lanjutkan lagi beberapa di antaranya. Yaitu, yang pertama ini berkaitan dengan administratif. Apakah untuk melamar program Fulbright FLTA harus ada pengalaman bekerja menjadi pengajar BIPA atau bahasa Inggris? Apabila baru fresh graduate dari program master di linguistic departments, apakah boleh melamar program ini? Nah, jawaban kami adalah untuk Anda supaya bisa dipertimbangkan menjadi seorang Fulbright FLTA Fellow, maka Anda perlu memiliki pengalaman mengajar BIPA atau bahasa Inggris dengan minimal pengalamannya itu adalah 1 tahun. Gitu ya, semoga menjelaskan. Lalu setelah itu, saya akan kembali menanyakan kepada para pembicara, yaitu ada pertanyaan yang masuk. Selain berkas dan wawancara, apakah proses seleksi tersebut termasuk di dalamnya adalah praktek untuk micro teaching? Nah, mungkin saya akan sampaikan pertanyaan ini kepada Berlin ya, yang paling baru dari sebanyak alumni yang 3 orang alumni yang bergabung, yang baru saja ini mungkin lebih fresh untuk pengalamannya. Silakan. Kalau pengalaman Berlin bagaimana? Oke, baik. Jadi berdasarkan pengalaman saya ya, Mbak,
Buat untuk saya sendiri karena saya udah mengajar bahasa Indonesia, jadi saya waktu itu merasa, oke lah saya punya sedikit persiapan untuk program ini. Tapi jangan khawatir buat teman-teman khususnya yang berlatar belakang guru bahasa Inggris. Berdasarkan pengalaman saya waktu itu saya mengumpulkan aplikasi itu bulan April ya, sama ya 15 April tahun 2018. Dan sesudah mengikuti seluruh proses seleksi, nanti sebelum teman-teman akan mulai program ini atau berangkat, biasanya ada pre-departure orientation. Nah, pada waktu itu kami semua FLTA di angkatan saya mengikuti pelatihan tentang macam-macam nih, tentang informasi kampus-kampus di Amerika Serikat. Kami mereka mengundang beberapa alumni untuk berbagi kepada kami, dan juga ada sesi micro teaching. Nah, di situ adalah kesempatan buat teman-teman mencoba atau berlatih bagaimana mengajar bahasa Indonesia. Tapi untuk proses seleksinya sebelum itu berdasarkan pengalaman saya nggak ada ya, Mbak. Jadi micro teaching-nya justru pada waktu persiapan keberangkatan tersebut. Ya, Begitu. oke, baiklah. Ini jadi saya juga mungkin perlu menambahkan keterangan atau informasi yang barusan diberikan oleh Berlin ya, bahwa untuk rekan-rekan FLTA Fellow, sebelum mereka berangkat ke Amerika Serikat, mereka akan dibekali dengan orientasi prakeberangkatan di Indonesia, di mana mereka akan bertemu dengan sesama FLTA Fellow, lalu mereka juga akan mendapatkan materi-materi yang sekiranya mendukung mereka ketika mereka berada di Amerika Serikat. Contohnya, bagaimana cara menyesuaikan diri di Amerika Serikat, lalu bagaimana mengajar di Amerika Serikat, mengajar BIPA, ya. Terus setelah itu juga ada mini workshop untuk micro teaching. Jadi jangan tidak usah khawatir ya untuk itu, karena kami sudah akan membekalinya sebelum Anda berangkat ke Amerika Serikat. Nah, ini ada juga pertanyaan, bagaimana dengan rekan-rekan yang lolos tahun 2020? Apakah mereka berangkat ke Amerika Serikat untuk program Fulbright FLTA? Nah, berhubungan dengan adanya pandemi yang terjadi, maka program Fulbright FLTA pun kegiatannya menyesuaikan, yaitu semester pertama bagi mereka yang merupakan FLTA Fellow tahun 2020 itu hampir semuanya mereka menjalankan program secara online. Mereka baru berangkat ke Amerika Serikat di awal semester yang kedua, yaitu kurang lebih di awal tahun ini di bulan Januari atau Februari, disesuaikan dengan kalender akademik masing-masing ya. Terus setelah itu, oke. Ini ada pertanyaan yang menarik, yaitu mengenai motivation essay. Seperti apakah poin-poin penilaian yang dicari oleh panitia yang sekiranya bisa digambarkan ya oleh masing-masing pelamar? Untuk bagian ini saya mungkin akan kembali ke Berlin lagi ya. Mungkin masih fresh diingatan bagaimana Anda menuliskan motivation essay ini dalam aplikasi. Silakan, Berlin. Oke, Mbak. Jadi tentang essay ini kalau nggak salah ada beberapa highlight ya. Yang pertama tentang tujuan dan motivasi, lalu tentang bagaimana peran kalian kalau jadi duta bahasa dan budaya dan mengajar, bagaimana kalau mengajar di sana, dan kira-kira materi atau teknik apa yang akan kalian pakai untuk mengajar di sana. Nah, sekali lagi seperti saya sudah sampaikan tadi, kalau untuk tipsnya yang penting adalah satu, kalian harus menulis poin-poin atau daftar tentang kelebihan kalian dan apa yang membedakan kalian dengan orang lain, itu satu. Yang kedua, karena mungkin teman-teman belum punya gambaran ya, misalnya, oh kelas bahasa Indonesia di Amerika Serikat itu seperti apa dan saya bisa pakai teknik atau metode seperti apa. Jadi solusinya adalah tadi, alumni-alumni FLTA itu manfaatkanlah mereka. Jadi untuk mencari informasi tentang kira-kira gambarannya bagaimana sih proses pengajaran bahasa Indonesia di sana. Itu untuk poin yang tadi ya. Jadi teman-teman bisa punya poin untuk menggambarkan kira-kira metode atau teknik mengajar seperti apa yang bisa kalian tonjolkan sebagai seorang pelamar ya. Lalu teman-teman juga penting untuk mencari ide tentang aktivitas apa yang berbeda
yang bisa dilakukan di sana. Mungkin tadi Mas Oni punya aktivitas festival film ya. Kalian juga bisa membuat misalnya festival acara musik seperti itu, atau ya tadi menonton film bersama, mungkin bermain permainan tradisional. Jadi kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mempromosikan tadi? Nggak hanya belajar dalam kelas, tapi juga aktivitas ekstra yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di sana itu apa sih yang beda ya. Jadi sangat baik kalau teman-teman bisa mencari informasi kira-kira universitas yang bekerja dengan FLTA setidaknya pada tahun ini itu di mana aja dan aktivitas apa atau bagaimana pengajaran bahasa Indonesia di sana. Jadi teman-teman tahu harus bicara apa begitu. Jadi kuncinya adalah kepo. Kalian harus mencari banyak informasi dari sumber-sumber yang sudah saya sebutkan tadi. Begitu sih, Mbak. Oke, berarti harus riset secara mendalam ya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengalaman-pengalaman dari alumni yang lainnya. Gitu. Saya ingin bertanya kepada Agita, pas waktu melamar Fulbright FLTA di tahun 2015 lalu, bisa diceritakan pas waktu itu Agita sudah punya pengalaman mengajar berapa lama? Saya sudah lama Mbak, 2009 saya udah ngajar di universitas, kemudian sebelumnya saya juga masukkan ke CV bahwa saya juga menjadi pengajar privat gitu, tapi saya fokuskan di pengajaran di universitas ya, berarti 2009 sampai 2000, waktu itu pendaftaran 2014 ya Mbak, 2014. Berangkatnya 2015, berarti lebih dari 5 tahun. Oke, baiklah. Kalau dengan saya ingin melemparkan pertanyaan yang sama kepada Mas Oni. Pas waktu melamar FLTA berarti di tahun 2004 lalu, Mas Oni sudah punya pengalaman mengajar berapa lama? Saya mempunyai pengalaman mengajar seperti lebih dari 2 tahun juga. Kebetulan waktu S1 saya banyak mengajar mahasiswa dari Australia. Ketika itu saya bekerja di Lembaga Bahasa Universitas Sanata Dharma. Jadi saya ketika mahasiswa juga sudah mulai mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Jadi ketika saya melamar itu lebih dari 2 tahun saya sudah mengajar bahasa Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mas Oni untuk sharing-nya. Bagaimana dengan Berlin untuk pengalaman mengajarnya? Waktu saya mendaftar untuk program ini, saya sudah mengajar BIPA kira-kira berapa ya? 4,5 tahun mungkin. Jadi udah cukup lama sebenarnya ya. Oke, baik. Gitu, nah, ini juga saya tanyakan karena ada beberapa pertanyaan masuk yang menanyakan tentang pengalaman mengajar ini, serta juga mengenai batasan usia untuk melamar FLTA. Nah, rekan-rekan sekalian, bisa kami jelaskan bahwa untuk melamar Fulbright FLTA itu preferensi diberikan kepada mereka yang memiliki pengalaman mengajar baik BIPA ataupun bahasa Inggris itu selama 1 sampai dengan 5 tahun. Namun jangan berkecil hati apabila Anda memiliki pengalaman mengajar lebih dari itu, karena ada juga banyak beberapa orang alumni kami yang memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun, gitu ya. Oke, saya akan melihat lagi untuk pertanyaannya, apakah ada pertanyaan yang lain. Oke, ada satu pertanyaan yang masuk, yaitu mengenai mereka yang saat ini posisinya adalah sebagai pengajar di sekolah internasional. Apakah ada kemungkinan untuk lolos FLTA ini? Nah, bagi Anda yang mengajar di sekolah internasional, apabila Anda mengajar mata kuliah, mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kultur asing atau bahasa Inggris, itu Anda masih bisa melamar ya. Namun saya paham bahwa di sini maksudnya kalau Anda mengajar di sekolah internasional, itu berarti sudah mengajarnya dalam bahasa Inggris, begitu maksudnya ya. Kalau saya sarankan begini, silakan kepada penanya untuk kirimkan email kepada kami untuk bisa kami bantu teruskan kepada rekan kami yang mengelola program Fulbright untuk warga negara Indonesia. Alamat emailnya nanti saya akan jelaskan lagi, tunjukkan di layar. Oke,
Rekan-rekan sekalian, satu lagi pertanyaan berkaitan dengan administrasi. Ada yang menanyakan tentang ijazah dan transkrip. Ada seseorang calon pelamar yang lulusan dari luar negeri, apakah cukup menggunakan sertifikatnya karena sudah dalam bahasa Inggris? Jawabannya adalah bisa, silakan Anda pergunakan. Akan lebih baik kalau bisa Anda melakukan request untuk additional report atau additional transcript, di mana nanti Anda cantumkan additional transcript tersebut di dalam formulir aplikasi Anda. Namun untuk tahap awal mungkin cukup di-scan saja ya, karena aplikasi Fulbright FLTA ini daring. Jadi Anda bisa lampirkan semua dokumen Anda secara daring. Oke, rekan-rekan sekalian, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk di kami. Oleh karenanya ini kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Namun tentunya saya ingin kembali kepada para pembicara kami, yaitu terkait dengan closing statement. Bisakah dibagikan dari masing-masing? Mungkin bisa dimulai dari Mas Oni dulu. Apakah closing statement Mas Oni untuk calon aplikan Fulbright FLTA ini? Silakan, Mas Oni. Bagi para pelamar, program Fulbright ini seperti saya sebut tadi bahwa program yang luar biasa. Ini network Anda hanya di Amerika ya, tetapi di seluruh dunia. Jadi semangat dan segera apply program Fulbright FLTA. Terima kasih banyak. Bagaimana kalau closing statement dari Agita? Silakan Agita. Ya, Mbak Mita. Jadi kalau ada proverb itu tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Jadi segera mendaftar, segera berangkat, dan segera pulang untuk memberikan manfaat bagi Indonesia. Itu Mbak Mita. Terima kasih banyak. Ini sangat berkaitan sekali dengan salah satu persyaratan umum ya dari program Fulbright FLTA, yaitu kembali ke Indonesia setelah mengikuti programnya. Terakhir dari Berlin, silakan. Baik, Mbak. Kalau dari saya mungkin program ini adalah program yang life changing experience ya. Jadi seperti saya bilang tadi, nggak usah ragu-ragu, jangan takut. Sesudah acara ini langsung mulai pendaftaran kalian. Gitu. Terima kasih banyak. Jadi pada rekan-rekan sekalian, semoga acara ini juga bisa memberikan motivasi ya dan juga inspirasi dalam mengisi formulir aplikasi. Oke, sebelum menutup acara, kami akan mengambil grup foto. Dan untuk ini, tolong Anda hidupkan video Anda apabila Anda berkenan untuk mengikuti grup foto ini. Sambil menunggu Anda menghidupkan video, kami ingin membagikan halaman Aminef untuk Anda bisa menemukan informasi tentang program Fulbright FLTA, serta di mana Anda bisa menemukan profil alumni-alumninya. Dan untuk keperluan ini, sambil menunggu Anda menghidupkan video Anda ya, saya ingin membagikan screen saya yang akan menunjukkan kepada Anda di mana Anda bisa menemukan program Fulbright FLTA. Ini adalah laman Aminef, yaitu di www.aminef.or.id. Anda bisa menemukan program Fulbright FLTA di bawah bagian Grants for Indonesians, lalu Anda klik yang bagian program, lalu setelah itu Anda klik yang bagian fellowship. Di sini Anda bisa menemukan Fulbright FLTA di urutan paling atas. Anda bisa klik di situ, lalu Anda pelajari lebih lanjut mengenai program ini, apa saja persyaratannya, persyaratan umum dan persyaratan pendaftaran, dan lain-lain. Dan juga Anda bisa menemukan informasi mengenai bagaimana cara melamar, serta tautan ya, aplikasi daringnya. Mohon untuk mengunduh instruksi dari aplikasi daring ini untuk referensi Anda, supaya Anda tepat dalam mengisi formulir aplikasinya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim kami di info-fulbright_ind@aminef.or.id. Tadi Berlin juga sempat menyampaikan bahwa para Fulbrighter itu adalah orang-orang yang sangat suka berbagi, ya. Oleh karenanya, kalau Anda ingin tahu kira-kira Fulbrighter yang tepatnya mendapatkan beasiswa Fulbright FLTA itu
siapa sajakah dan bagaimana profilnya. Informasi ini bisa Anda dapatkan di bagian Grantees and Alumni, lalu Anda klik yang Current Grantees, lalu Anda klik yang bagian Indonesian. Kalau Anda klik di sini, Anda bisa menemukan tombol-tombol ini yang merepresentasikan berbagai program beasiswa yang dikelola oleh Aminef. Lalu Anda bisa klik di bagian Fulbright FLTA, dan di sini Anda bisa mendapati fellow dari tahun yang terlama yaitu 2016 hingga 2020. Mengapa tahun 2016? Karena pada saat itulah laman Aminef diperbarui. Ini ya, silakan Anda klik all, lalu Anda bisa menemukan masing-masing profilnya. Anda bisa mempelajari mereka siapa, berasal dari mana, mengajar di mana di Amerika Serikat, dan berafiliasi dengan institusi apa di Indonesia, serta berapa lama mereka memiliki pengalaman mengajar. Nah, ini ada fotonya, Berlin di sini salah satunya, ya. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai alumni Fulbright lainnya atau alumni FLTA lainnya yang sebelum tahun 2016, maka silakan Anda mempergunakan Alumni Directory, yaitu di sini kalau diklik Anda bisa menemukan dua bendera, silakan klik yang bendera Indonesia. Lalu setelah itu Anda bisa klik berdasarkan grants, yaitu di sini Anda langsung bisa menemukan program Fulbright FLTA. Nanti tinggal diklik search, Anda bisa mendapati nama-nama alumninya. Nah, ini Anda bisa mendapatkan secara lengkap ya, mereka ada di mana. Oke, semoga ini membantu. Oh ya, satu lagi, untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan yang oleh event yang dikelola oleh Aminef, tentunya Anda bisa melihat informasinya di bagian News and Events, lalu klik yang Events. Di sini Anda bisa mengetahui apa saja event-event yang diselenggarakan oleh Aminef, dan kapan waktunya, dan lain-lain. Kalau Anda di sosial media, Anda juga bisa mengikuti kami di berbagai laman sosial media yang ada di bawah sini. Oke, itu saja dari kami untuk informasi tentang laman Aminef dan bagaimana cara menavigasikannya. Oke, sekarang kita langsung mulai ya untuk virtual group foto. Oke, rekan-rekan studio, silakan untuk bisa kita mulai. Ya, silakan untuk Anda yang sudah menghidupkan kamera, kita ambil foto dari screen yang videonya menyala saja ya. Siap, kita hitung mundur bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, siap. Kita ambil screen kedua. Silakan. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk grup fotonya. Rekan-rekan sekalian, demikian tadi acara Teach Indonesian at US Universities yang merupakan acara rangkaian kedua dari Fulbright FLTA Info Session. Ingat bahwa aplikasi daring program ini dibuka hingga 15 April 2021. Oleh karenanya, sesuai dengan advice atau saran dari alumni kita, bahwa kalau Anda ingin melamar program ini, maka siapkan diri Anda dan juga formulir aplikasi Anda dari sekarang. Ya. Semoga acara ini bermanfaat bagi Anda semuanya, para calon aplikan Fulbright FLTA yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Terima kasih kami ucapkan kepada para pembicara yang sudah bergabung di acara ini. Ada Agita Risma Nur Hikmawati di Madiun, ada Berlin Pranedia dari Yogyakarta, dan juga Oni Jamhari dari Bogor. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Anda yang sudah menyimak acara ini hingga di akhir. Baik Anda yang bergabung di Zoom Meeting maupun yang bergabung di kanal media sosial. Video rekaman acara ini bisa Anda saksikan ulang ya di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia segera. Oleh karenanya, saya akhiri dulu untuk acara ini. Saya minta undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.